4th of July, tanggal 4 Juli, kurang lebih ada dua agenda penting. Salah satunya terkait dengan libur Independence Day atau Hari Kemerdekaan Amerika. But satu lagi masih ada yang cukup penting juga yang kemungkinan akan juga berpengaruh kepada sentimen pasar, terutama ini kaitannya dengan pound sterling, yaitu election atau pemilu cepat yang sudah atau akan segera dilakukan segera di hari ini. Ya, secara fundamental update terbaru apalah yang membuat Ya, secara fundamental update terbaru yang membuat dolar mengalami pelemahan menjelang libur hari kemerdekaannya itu adalah kaitannya dengan beberapa peristiwa penting yang sudah terjadi sejak hari Selasa. Oke, kita runut ke belakang. Yang pertama adalah Jerome Powell memberikan pernyataan di event yang diselenggarakan oleh ECB Forum. Tentunya dalam event tersebut bersama Christine Lagarde, Presiden ECB, memberikan pernyataan yang bisa dibilang itu disambut dengan antusias market ataupun optimisme pasar. Dan itu adalah kaitannya dengan pengakuan ataupun penerimaan terhadap inflasi yang diakuinya sebagai ada progres yang berkelanjutan untuk proses disinflasi. That means sinyalnya kecenderungannya ditangkap sebagai sinyal dovish. Kemudian yang kedua berikutnya adalah di hari Rabu kemarin, tadi malam. Kurang lebih dengan dua data ekonomi atau bahkan lebih tepatnya ada tiga sebetulnya data ekonomi, termasuk jobless claim atau initial jobless claim. Tapi saya rangkum saja, saya padatkan dengan ya kita punya data ADP employment dan juga ISM service PMI yang relatif datanya juga melemah. Dan ini minus dengan yang waktu hari Selasa ya, ada job openings di mana itu adalah laporan tentang lowongan pekerjaan yang memang lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi secara keseluruhan sebetulnya itu masih tetap lebih rendah. Nah, kalau misalkan seperti itu, berarti itu juga sinyal yang cukup bagus dari sektor tenaga kerja, yang mana Powell selalu menekankan bahwa selain inflasi adalah faktor dari tenaga kerja tersebut. Jadi pasar tenaga kerja yang dibutuhkan adalah melonggar. Untuk saat ini masih dianggapnya relatif masih cukup ketat atau cukup solid. Berarti kita tinggal tunggu sampai satu data lagi, yaitu unemployment rate atau tingkat pengangguran yang baru akan dirilis besok, yang juga berkesempatan ataupun bersamaan dengan data non-farm payroll. Nah, tapi tidak apa-apa, itu berarti ada kondisi di mana market sudah memberikan ataupun mendapatkan kabar bagus atau kabar gembira dengan komponen ketenagakerjaan yang relatif lebih lemah. Bahkan ISM tercatat sebagai angka yang terlemah sejak rebound pasca pandemi kemarin. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan notulen FOMC yang ternyata kalau kita perhatikan atau simak lebih detail dari apa yang sudah sempat disimpulkan ataupun disampaikan dalam keputusan FOMC meeting 11-12 Juni kemarin, ternyata dalam notulen tersebut ditujukan bahwa mayoritas dari para peserta atau dalam ini pejabat Fed kecenderungannya melihat ada ya bisa dibilang pendinginan ataupun proses pendinginan ekonomi yang itulah yang diharapkan. Kaitannya dengan inflasi yang relatif lebih rendah, kemudian sektor tenaga kerja juga kelihatannya sudah mulai berangsur-angsur reda. Walaupun ya bisa dikatakan belum terlalu ideal untuk dikatakan lemah. Nah, ini juga disimpulkan sebagai sinyal dovish. Jadi kesemua itu membuat tekanan kepada US dollar semakin besar, kemudian akhirnya ditutup dengan penurunan. Apa terjadi? Akhirnya yang ada terlihat adalah Nasdaq, S&P 500, atau bahkan Dow Jones kembali rebound persis dengan apa yang kita duga kemarin, bahwasanya hati-hati di malam hari kalau datanya relatif negatif ataupun relatif lebih lemah, maka kecenderungan akan terjadi rebound. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan emas yang ternyata betul-betul tembus level neckline yang kita tunggu-tunggu dari sejak hari Senin, inverse head and shoulder level 2336 2340. Dan untuk saat ini ada bisa dibilang terkoreksi sampai 2353 ya, dan level tertinggi kemarin tercatat di 2364. That means area resisten yang memang sudah kita tandai bersama ya. Ada area orange di situ 2365 sampai 2368 dan tertib 2364. Tipis saja, sedikit saja mendekati teritori resisten. Itulah fungsinya technical historical price yang memang harus kita lakukan. Nah, berarti kalau demikian dari secara fundamental ini memang mengugah selera market terkait dengan kemungkinannya mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga di 2024. Oke, beralih kepada Pilpres Amerika. Ini juga menjadi catatan penting teman-teman. Kalau misalkan ingat minggu lalu ya ada debat capres perdana itu antara Donald Trump sang kompetitor dengan Mr. Biden atau Joe Biden yang saat ini sebagai presiden petahana. Ya, hasilnya mengecewakan ya. Dari beberapa catatan yang saya perhatikan dari beberapa artikel yang dirilis juga menunjukkan ada kekecewaan atau ya bisa dibilang penampilan Biden itu adalah bukan yang terbaik
dan bahkan dikatakan sebagai yang terburuk. Walaupun menurut saya itu mungkin salah satunya dia kaitan faktor usia, dan itulah yang diakui oleh para pelaku pasar ataupun bahkan para pengamat. So di sini setelah debat capres yang kurang lebih mengecewakan, membuat Partai Demokrat sebagai pengusung dari Presiden Joe Biden tersebut memikir ulang atau memperhitungkan ulang bagaimana kalau misalkan ternyata pencalonan ini dialihkan atau diganti, dengan menimbang bahwa proses ataupun katakanlah proses kampanye menjelang pilpres yang akan panjang dan juga melelahkan, lalu kemudian juga kaitannya dengan umur ataupun usia dari sang calon presiden Joe Biden yang juga sudah mulai sepuh. Jadi ada kendala di situ yang memungkinkan mereka berpikir untuk menggantinya dengan calon presiden yang lainnya. Dan yang terdepan untuk saat ini adalah sang wakil presiden, yaitu Kamala Harris, untuk menggantikan posisi Joe Biden. Hanya saja ini masih tetap dalam pertimbangan, so masih tetap ada ketidakpastian politik dari sisi Amerika juga, teman-teman. Bukan hanya Prancis, bukan hanya Inggris. Jadi ini juga akan sangat menarik. Mengingat dengan pencalonan ini atau masa pencalonan ini masih tetap digodok, dan kemungkinan kita akan dapatkan update terbarunya kalau tidak salah di tanggal 27 Juli ya. Jadi masing-masing dari partai pengusung, apakah mereka akan melakukan secara konsisten tetap mendukung pilihannya, yaitu Presiden Joe Biden, atau dia akan ganti ke calon lainnya. Kalaupun ada calon lainnya, mungkin konvensi partai, internal partai kemungkinan akan menunjuk siapa yang akan dipilih ataupun dicalonkan. Nah, tapi rumor yang terjadi belakangan ini cukup santer bahwa Biden katanya menyadari atau bahkan mulai berpikir ulang apakah mau lanjut atau tidak. Tapi satu sisi itu pun dibantah oleh Gedung Putih. Bahkan dari Demokrat pun mengatakan tidak ada isu tersebut dan Biden kelihatannya masih tetap fight. Kita tinggal tunggu saja. Tapi yang jelas, voting sampai saat ini kalau kita lihat dari jajak pendapat, kecenderungannya unggul di sisi Donald Trump. Dan tentunya dia akan dengan sangat sumringah untuk menyambut hal tersebut. Apalagi kalau misalkan digantikan dengan calon lainnya. Ya, saya rasa tipikal Trump ini juga sudah cukup bisa dibilang familiar dengan warga ataupun masyarakat lokal yang kemungkinan akan melihat ini adalah petarung sejati. Nah, satu sisi teman-teman yang harus teman-teman perhatikan hari ini adalah Independence Day, dan itu berarti kaitannya dengan kemungkinan market libur, sehingga kita berharap tidak ada pergerakan yang terlalu sporadis ataupun fluktuatif yang terjadi nanti malam. Artinya baik emas, baik itu pasar saham atau bahkan currency sekalipun, ya kemungkinan pergerakannya akan maksimum di sesi Eropa, sementara begitu masuk sesi New York mungkin hanya relatif terbatas. Jadi hati-hati dengan pergerakan ataupun range pergerakannya. Nah, kemudian mereka akan berjalan normal kembali di pagi hari, itu berarti masuk sesi Asia, dan barulah kita akan segera melihat dari sisi non-farm payroll di penghujung akhir pekan ini di hari Jumat. Tapi saya agak ragu sebetulnya ini, yang juga sempat kita bahas di hari Senin kemarin atau bahkan di video kemarin, bahwasannya ada kecenderungan beberapa pengamat menilai kemungkinan data non-farm payroll kali ini tidak akan terlalu direspon secara fluktuatif. Kenapa? Karena beberapa atau bahkan mayoritas dari trader, terutama dari Amerika, kemungkinan masih akan melanjutkan libur panjang mereka sampai ke minggu depan. Cuma di sini yang saya harus tekankan adalah respon tetap akan ada, hanya saja saya khawatir nantinya justru sisa responnya itu baru akan dilihat ataupun terlihat dari reaksi pasar di hari Senin. Ya, kita anggap saja itu begitu nanti hari Senin mungkin terjadi gap, entah itu gap up ataupun gap down. Jadi tetap berhati-hati sampai nanti malam. Nah, kemudian yang juga tak kalah menarik adalah terkait dengan UK election atau pemilu yang diselenggarakan di Inggris. Oke, sampai sejauh ini polling menunjukkan partai buruh yang bisa dibilang unggul. Kalau ini terjadi, maka sudah 14 tahun terakhir bahwasannya kepemerintahan yang ada di Inggris ini dikuasai oleh partai konservatif. Dan itu adalah yang mengusung Mr. Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri. Dan ini kaitannya dengan ide ataupun usulan Brexit. Dan itu adalah berasal dari konservatif. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman. Kalau memang terjadi peralihan, katakanlah pemerintahan yang semula dari partai konservatif beralih kepada partai buruh, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau misalkan secara ekonomi jangka panjang, seharusnya itu akan menjadi kestabilan ataupun ya bisa dibilang pertumbuhan ekonomi yang cukup positif untuk Inggris. Sehingga pound sterling kemungkinan akan mengalami kenaikan atau penguatan. Tapi di sisi lain,
Karena ini adalah peralihan katakanlah dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lainnya, pemerintahan yang lama dengan pemerintahan yang baru, apalagi dengan perbedaan partai tersebut, maka yang dikhawatirkan adalah ketidakstabilan politik sehingga akhirnya mengakibatkan sedikit chaos ataupun kekacauan. Jadi hati-hati kalau misalnya itu terjadi, partai buruh menang, kemungkinan reaksi sesaatnya atau reaksi sementaranya atau kita sebut jangka pendeknya, kemungkinan pound sterling dikhawatirkan akan melemah. Jadi hati-hati untuk yang punya posisi buy pound sterling, saya sarankan hati-hati dengan mungkin hasil yang akan keluar. Ya, kalaupun misalkan yang diaturkan itu tidak terlalu lama, ya mungkin saja tetap dengan level-level support tertentu untuk bisa diharapkan apakah dia langsung rebound atau tidak. Nah, kemudian economic data untuk hari ini kaitannya dengan election yang akan di Inggris. Ya, jadi kita harapkan nanti jam 5 sore kemungkinan kita akan dapatkan hasilnya. Oke, buat Anda yang bertanya-tanya tentang BOJ, ada satu teori yang baru, ya sebenarnya bukan teori ya, tapi lebih kepada logika dasar kenapa sampai saat ini BOJ sepertinya menunda-nunda untuk tidak melakukan intervensi terhadap mata uang ya, padahal mata uang yen jelas sudah sentuh level terendah terhadap US dollar dalam 34 atau bahkan 37 tahun terakhir ya. Nah, ini yang membuat pertanyaan yang paling mendasar. Apa yang terjadi saat Masato Kanda digantikan oleh Atsushi Mimura? Padahal seharusnya mereka akan jauh lebih agresif untuk melakukan intervensi, tapi itu tidak terjadi sama sekali. Bahkan sampai saat ini, saya mungkin juga Anda tidak pernah melihat ada statement yang muncul dari Mimura sejak kepemilihannya ataupun dipilihnya sebagai Wakil Menteri Keuangan Urusan Internasional atau dengan kata lain diplomat mata uang yen. Jadi kita akan lihat di sini posisinya adalah kalaupun misalkan dia intervensi, maka yang kita tunggu adalah mereka lakukan intervensi di pasar keuangan, lalu kemudian dia beli yen, menjual dolar, dan itu berarti akan menguatkan mata uangnya. Tapi hati-hati, pilihan ini ternyata tidak terlalu bisa dibilang menjadi opsi utama. Karena kenapa? Posisinya cukup dekat dengan kebijakan moneter yang akan diumumkan di 31 Juli mendatang. So, ada waktu sekitar 2 atau 3 minggu ke depan. Saya tidak tahu apakah ini akan menunda keputusan untuk intervensi atau memang sengaja mereka menunggu sampai November payroll Amerika besok malam. Tapi teorinya kalau misalnya kita andalkan terkait dengan internalnya saja atau domestiknya saja, maka opsinya antara melakukan intervensi langsung, entah itu kapanpun waktunya, atau yang kedua dengan cara menaikkan suku bunga ataupun mengurangi pembelian obligasi oleh BOJ. Nah, itu adalah sebagai opsi yang bisa dibilang menurut para pengamat ekonomi itu akan jauh lebih stabil untuk mengencangkan ataupun memperkuat mata uang yen. Oke, dalam hal ini berarti teman-teman posisinya kalau misalkan itu yang dipilih, maka harap bersabar. Kelihatannya tidak ada intervensi dan akhirnya USD Japanese yen akan terancam mengalami kenaikan. Ada beberapa level yang harus diwaspadai, 163, 165, atau bahkan 170. Tapi kalau misalkan intervensi itu pun terjadi sebelum jauh-jauh hari, sebelum katakanlah kebijakan suku bunga, maka saya perkirakan penurunan akan tetap jadi sekitar 400 atau 500 poin. Tapi setelah itu hati-hati karena fundamentalnya belum padan seperti itu. Artinya, selama dia tidak menaikkan suku bunga, tidak mengurangi pembelian obligasinya, maka kecenderungannya intervensi itu akan bersifat sementara. So, dia crash secara langsung, secara cepat, tapi kemudian dia perlahan tapi pasti dia kembali menguji area resisten. Dan itulah persis yang terjadi waktu bulan April kemarin. Nah, ini juga yang menjadi masalah. Ingat bahwasannya kalaupun misalkan BOJ-nya menaikkan suku bunga, itu juga tidak cukup kalau ternyata Federal Reserve-nya atau FOMC ternyata tetap mempertahankan suku bunga dan tidak memberikan indikasi mereka akan melakukan pemangkasan kapan. Jadi kuncinya adalah suku bunga antara BOJ dengan FOMC itu harus mulai mendekat atau gap-nya harus mulai mengecil. Selama ini masih gap-nya terlalu tinggi, maka kecenderungannya yen akan diperdaya oleh US dollar.